Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat hillati illa wa farjahullah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita punya mata masih bisa melihat, kuping masih bisa dengar, mulut masih bisa ngomong, kaki, tangan masih bisa pada bergerak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah tambahin lagi nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan ini malam kita duduk di peringatan Maulid Nabi Muhammad, pulang dari sini kita punya hajat, kita punya doa, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita yang hadir, saya mau tanya, kita yang hadir laki perempuan punya dosa apa enggak? Dosa kita dikit apa banyak? Coba yang dosanya dikit angkat tangan. Pengen kita suapinin pisang rasanya tuh. Kita sadar dosa kita banyak. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak berkatnya Rasulullah, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, amin. Amin ya Rabbal. Biarpun suara saya udah hampir habis, tapi semangat hadir ke peringatan Maulid Nabi Muhammad nggak boleh habis. Semangat cinta kita kepada Rasulullah nggak boleh habis. Walaupun bulan Rabiul Awal udah lewat, tapi para pecinta Nabi besar Muhammad terus di rumahnya, di kampungnya, di masjidnya mensyiarkan peringatan Maulid Sayyidul Wujud Baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita lagi maulidan bukan Halloweenan. Bukan lagi Halloween, kita lagi Maulid. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu-satu aja kita semua kelak di yaumil qiyamah dikenali oleh Rasulullah. Mudah-mudahan tangan kita yang banyak dosa bisa cium tangan Rasulullah. Mata kita sebelum mati dapat mimpi ketemu Rasulullah. Telinga kita dapat mendengar panggilan Rasulullah. Kaki kita mudah-mudahan dapat melangkah di belakang rombongan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Sebelumnya sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Syaifuddin atau Bapak Haji Madani. Kita doakan semoga beliau, keluarga besarnya diberi sehat afiat panjang umur. Allah tambahkan rezekinya, tambahkan barokahnya. Allah beri ketenangan dunia sampai dengan akhirat. Allah bahagiakan hidupnya, selamatkan dunia sampai dengan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan para guru-guru kita yang hadir, Al-Habib Luqman bin Ali Al-Idrus, Al-Ustadz Dr. Ahmad Levi Fahrul Afifi, Al-Ustadz Rifki Haitami, Al-Ustadz Muhaimin, dan para asatidz lainnya, para hujjat, para orang tua yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan para guru-guru kita, hum warathatul Mustafa, mereka adalah para pewaris-pewarisnya Rasulullah. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita panjang umur. Satu-satu orang tua kita, para habaib kita udah pada pulang ke rahmatullah. Tinggal yang masih tersisa kita doakan mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan ilmunya barokah, manfaat buat kita semuanya, amin ya Rabbal. Man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamali Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Nabi salam
salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah. Mudah-mudahan kita yang hadir kelak bisa ziarah ke makam Rasulullah. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, sampaikan semua yang hadir, laki perempuan, tua muda, sama orang tuanya, sama anak-anaknya, keluarga besarnya, dapat ziarah ke makam Rasulullah setiap tahunnya. Jangan lihat rekeningnya ya Allah, jangan lihat duitnya, jangan lihat kerjaannya, jangan lihat dagangannya. Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha agung. Mudah-mudahan kita semua secepatnya bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Rabbal. Sedikit saya ngebahas kisah lahirnya Rasulullah. Walaupun walaupun bulan Maulidnya udah lewat, tapi peringatan Maulidnya terus semarak dari kampung ke kampung. Bahkan kemarin saya masuk ke pelosok-pelosok sampai manjat-manjat tebing kita di Jambi itu luar biasa. Ternyata di situ banyak ribuan para pecinta Nabiuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita aja ada peringatan Maulid masih sering lupa. Udah diingetin, kita masih sering lupa. Bagaimana kalau nggak diingetin? Para orang-orang soleh kita, para salaf soleh kita, ngarang Maulid Sumtud Durar, Maulid Diba, Syaraful Anam, Azab, Maulid Diaulami, Maulid Asyrabut Tahur, dan maulid-maulid lainnya. Sebab apa mereka ngarang? Sebab jauhnya jarak kita sama Rasulullah. Udah lama kita ditinggal sama Rasulullah, udah terlalu cuek kita sama Rasulullah. Seharusnya ini kuping telinga kita ini yang paling demen, yang kita sering dengar, seharusnya kisahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita ketahuin adalah suka dukanya Rasulullah, bagaimana kehidupannya Rasulullah. Maaf, kadang-kadang orang sekarang nih, giliran artisnya, giliran pemain bolanya, giliran orang-orang yang dia gemari, fansnya gitu, makanan favoritnya dia tahu. Sampai suatu hal yang enggak disukai sama artis tersebut dia tahu. Oh ini fulan, ini artis demennya ini enggak demen ini takut sama rambutan dan sebagainya. Tahu sampai sekecil itu. Tapi giliran kisahnya Rasulullah dia lupa. Alhamdulillah digampangin kita tuh. Ada qasidah yang dikarang oleh guru kita Al Habib Muhammad Rizik bin Syihab, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Dikarang buat mudahin kita, ngingetin anak-anak kita pelajaran-pelajaran dasar kisahnya Rasulullah. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Khadijah, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh Allah. Inilah yang penuh penuh Bayangin Rasulullah dari lahirnya aja, belum lahir 2 bulan di perut ibunya udah menjadi seorang yatim. 6 tahun setelahnya, baru usia 6 tahun ibunya meninggal, udah jadi yatim piatu. Seberat apapun masalah kita, nggak ada apa-apanya dengan masalahnya Rasulullah. Masalah Rasulullah terberat tuh ada di kita sebagai umatnya. Makanya kita sebagai umatnya biar tahu diri, karena setiap apapun yang kita kerjakan kabar sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tuh bahasanya itu bosnya kita, bosnya para bos. Kita kalau kerja di satu perusahaan dikabarin. Kerja kita kalau sebagai bawahan nih, sebagai karyawan, staf dan sebagainya tuh
ada laporan nyampe ke atasan kita, nih fulan kerjanya bagus, nih fulan begini-begini, nih fulan kurang baik, nih fulan gak bener, nih fulan gak amanat. Kalau bagus, kalau baik, atasannya demen suka, mungkin bisa dinaikin gajinya, atau paling enggak dia bisa tetap kerja di situ. Tapi kalau nggak baik, jelek, apalagi kurang ajar sama bosnya, nggak amanat, bisa dipecat, ditendang dari perusahaan tersebut. Begitu juga kita nih ngerjain apa-apa di dunia sebagai umat Nabi besar Muhammad tuh kabar sampai ke telinganya Rasulullah. Nih umatmu Rasulullah saat ini sedang berbuat baik, Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita berbuat dosa, kita berbuat buruk, Rasulullah bukan kesal sama kita, tapi kesian sama kita, sehingga dia bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu, ngedoain kita, Allah maghfirli ummati ma taqaddama wa ma ta'akhir. Ya Allah, tolong ampunkan dosa umatku baik yang lalu maupun yang akan datang. Aku dan kalian ada di dalam doanya Rasulullah. Ribuan tetes air mata orang yang menangisimu tak sebanding dengan satu tetes air matanya Rasulullah yang mengalir memikirkan keselamatanmu. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta-pecinta sejati, pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Rasulullah sama sekali nggak pernah nyusahin orang tuanya, nggak pernah sama sekali nyusahin ibunya. Hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Saat masih di dalam kandungan Rasulullah tuh, ibunya Nabi nggak ngerasain berat sama sekali, nggak ada keluhannya, ringan banget. Ibu-ibu kalau lagi hamil bagaimana? Perjuangannya luar biasa ya Bu ya. Makin bulan makin gede tuh perut, makin berat kemana-mana. Lu mah yang laki-laki kita nih kagak ngerasain. Kalau mau ngerasain pulang dari sini beli kelapa 2 batok diikat di perutnya. Tuh namanya emak-emak kalau lagi hamil, apalagi udah 9 bulan tuh, mau ke kanan ke kiri, dia tidur guling-gulingan, dia telentang. Lama-lama kalau udah hamil gede nggak boleh tidur telentang, sakit, apalagi tengkurap, serem banget. Tapi saat itu Rasulullah ibunya ngerasa ringan banget. Bahkan keadaan ibunya lebih baik, lebih sehat saat hamil daripada sebelumnya. Shallu ala Muhammad. Maaf, kita ini belum lahir aja udah bikin enak ibu kita. Lu belum lahir aja udah bikin mual ibu kita, enak sama kita sampai muntah-muntah. Udah cukup bikin enaknya sebelum kita lahir, jangan bikin enak ibu kita sampai sekarang. Udah cukup kita bikin susah ibu kita saat kita masih di dalam kandungannya, jangan bikin susah juga saat sudah dilahirkan. Mudah-mudahan ibu-ibu kita yang masih ada biar dikasih sehat, afiat, panjang umur. Yang sudah tiada, mudah-mudahan orang tuanya diampunkan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tapi beda dengan Sayyidah Aminah, ibunda suci Sayyiduna Muhammad, yang saat ngandung Rasulullah nggak ngerasain keluhan sama sekali, nggak ada keluhannya. Kan kalau ibu-ibu sekarang luar biasa, keluhannya luar biasa, macem-macem, mualnya, enaknya, sakit pinggangnya, mulesnya, belum lagi ngidamnya, banyak maunya. Entah pengen manggah muda, entah pengen rujak serut, entah pengen rujak bebek, entah pengen megang pala botak, macem-macem dia mau. Ntar dia pengen ini pengen itu, emang padahal banyak maunya. Bawa anak, lu kagak beliin bang, ntar anak lu ileran emang mau. Wah, dia ancam tuh sang suami, takut anak ileran dibeliin apa yang sang istri mau. Luar biasa. Tapi ibunda Nabi Yuna Muhammad saat itu nggak ada keluhannya sama sekali, melainkan kegembiraan dan kabar yang mulia yang Allah berikan kepadanya. Sampai di malam 12 Rabiul Awal, saat sebelum fajar, saat itu seakan-akan Allah hias langit bumi alam semesta untuk memuliakan kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat lahir Nabi Muhammad dilahirkan,
saat itu sebelum lahir nih, Ummu Syafa datang ke diamannya Sayyidah Aminah. Bidan saat itu di kota Mekah yang terkenal namanya Ummu Syafa, ibunda Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu Ummu Syafa ceritain kisah ini nih setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul ba'dal bi'tsah. Cerita nih Ummu Syafa, saat Rasulullah mau lahir tuh kita sampai kebingungan, kata Ummu Syafa. Dilihat ketemu sama Sayyidah Aminah. Wahai Aminah, ini bentar lagi kamu udah mau lahiran. Ada mules gak? Sakit perut gitu? Gak ada. Saya gak ada ngerasain mules, saya gak ada ngerasain sakit perut. Bingung Ummu Syafa. Tapi ini bentar lagi udah mau lahiran. Orang kalau mau ngelahirin tuh, Pak, Bu, ya kan ibu-ibu mah tahu, perutnya udah kelihatan bentuknya. Oh, ini udah bulan ini. Udah kelihatan kalau udah mau brojol. Kita mau bawa kemana-mana juga takut brojol jalanan, betul gak Bu? Tapi Sayyidah Aminah saat itu membuat heran-heran sang bidan. Dia udah mau ngelahirin tapi nggak ada ngerasain keluhan apa-apa. Sampai-sampai itu Sayyidah Aminah tahu dia hamil bukan karena ada enek, ada mual, mulus dan sebagainya, tapi tahu dirinya hamil karena telat datang bulan. Itu Sayyidina Abdullah ayahanda Nabi Muhammad nikah dengan Sayyidina Aminah. Saat itu Sayyidina Abdullah umurnya baru 18 tahun. Sebutkan dalam kitab Nurul Yakin dan beberapa kitab lainnya. Lagi pengantin baru nih. Lagi pengantin baru, saat itu berdagang ada musimnya. Ternyata tak lama kemudian panggilan berdagang datang, akhirnya yang mengharuskan dirinya untuk pergi meninggalkan sang istri untuk berdagang ke negeri Syam. Lagi kangen-kangennya, lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, lagi anget-angetnya pengantin baru. Kalau kata orang sekarang lagi bucin-bucinnya. Tiap hari ditunggu, diintip jendela, dibuka pintu, tak kunjung datang sang suami. Udah siap-siap tuh, ntar kalau suamiku datang saya mau ngabarin saya sedang hamil mengandung anak tercintanya. Ternyata yang datang bukan sang suami, tapi kabar duka telah wafat daripada sang suami yang dicintainya. Yang tadinya sedihnya bukan main, tapi Allah gantikan kesedihan tersebut dengan kegembiraan dan kabar demi kabar yang Allah berikan kepadanya, memuliakan bahwa ia akan melahirkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Tahu gak pada saat lahir tuh luar biasa, cahaya terang benderang berbarengan lahirnya Rasulullah, sampai cahaya tersebut berhasil memadamkan api orang Persia. Orang-orang Majusi yang nyembah api 500 tahun atau 1000 tahun tak pernah padam. Saat lahirnya Rasulullah padam sepadam-padamnya. Juga cahaya tersebut saat lahirnya Rasulullah, cahaya Nurul Mustafa berhasil memusnahkan, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang begitu kokohnya luar biasa. Saat lahirnya Rasulullah itu berhala berjatuhan, beruntuhan. Allah muliakan di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bi dzalika raf'i ila annahu syarafa ila anna lahu syarafan ala majruhu wa sama. Dan saat Rasulullah dilahirkan itu Musyafa sampai keheran-heran, wah Aminah, anak kamu lahir dalam keadaan sujud, pandangan dan tangan mengarah ke langit. Setelahnya seakan-akan ingin mengabarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ternyata sudah dalam keadaan makhtunan, makhulan, maktu asurrah. Kemudian ditanya tuh sama Aminah, hai Syafa, gimana kabar anakku? Laki-laki apa perempuan anakku tuh? Wah Aminah, anakmu keren banget, laki-laki, udah disunat tuh anakmu, tali pusarnya udah keputus, udah kering. Kita kalau pada saat ngelahirin tuh ibu-ibu kita lihat darahnya luar biasa, banyak banget keluar, antara hidup dan mati dikorbankan untuk anaknya. Belum lagi ada pecah ketuban, belum lagi tali pusarnya digunting dulu, ada ari-arinya kita cuci, kita kubur. Habis tali pusar diputus kita tungguin lama sampai kering. Luar biasa. Tapi saat Rasul lahir
tali pusarnya udah keputus, Rasulullah udah kesunat, dan tidak ada satu tetes darah pun atau najis yang hinggap di jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu juga Sayyidah Aminah nanya, bagaimana keadaannya? Mukanya ganteng gak? Cakep gak? Masya Allah, anak kamu udah pakai celak mata, udah pakai sifat mata. Pantaslah seorang Ibn Auf setelah masuk Islam dia mengatakan, ma in ra'aitu wala sami'tu bimithli kullihim kamithli Muhammadi. Belum pernah aku lihat, belum pernah aku dengar manusia yang begitu indah dan mulia seumpama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia menjadi golongan Abdurrahman bin Auf tuh asyrah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dapat kabar masuk sorga paling dulu, karena ia menjadi 10 orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam berkat sang ibu menjadi saksi kemuliaan saat malam kelahiran Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini malam kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad. Pulang dari sini kita bawa akhlaknya Nabi Muhammad. Kita tambah cinta sama Rasulullah yang biasanya suka ngegosip, yang biasanya suka ngegibah, yang biasanya suka ngomongin orang. Mudah-mudahan pulang dari peringatan Maulid enggak ngegibah lagi, enggak ngegosip lagi, enggak ngomongin orang lagi. Mudah-mudahan semakin kuat iman Islam kita, tutup auratnya biar rapat. Maaf orang-orang yang suka buka aurat tuh kita mandangnya aja males, sebab memandangnya bawa dosa. Bagaimana dia mau dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau memandangmu saja, kalian yang suka buka aurat membawa dosa untukmu dan untukku, bagaimana kau ingin dipandang oleh Allah dan Rasulnya? Kalau mau rezeki lancar, kalau mau berkah hidup kita dunia sampai dengan akhirat, maka tambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mau mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal, ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Saya minta maaf kalau meninggalkan tempat lebih dulu, udah datang belakangan, pulang duluan. Minta maaf sebesar-besarnya karena ada satu acara, ada 2 lagi di Pondok Cabe sama Pondok Pinang, jauh-jauh banget. Karena yang bikin nih orang-orang deket juga, para sahabat saya, peringatan Maulid pada semarak di mana-mana. Tapi alhamdulillah di mana ada guru-guru kita yang mulia, beliau tuh bagaikan obor. Saya mah cuman korek api, ketiup mati. Mudah-mudahan kita duduk bareng sama guru-guru kita, para orang tua kita. Kelak nanti di yaumil kiamah kita bisa duduk bareng sama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.